20.000 pendapatan satu hari untuk pengeluaran kebutuhan satu hari. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Mama Al Gibran. Welcome to my back to channel. Oke, di video kali ini saya membahas seputar uang senilai Rp20.000 ini, yang dimana uang Rp20.000 ini adalah uang penghasilan untuk satu harinya dengan kategori pembagian hidup di kota dengan pembagian hidup di kampung untuk alokasi kebutuhan di satu hari senilai Rp20.000. Oke, lanjut. Ini saya mau tulis terlebih dahulu untuk beberapa kategori dari teori mengatur uang Rp20.000 per hari ini untuk saya jelaskan dalam video kali ini, yang dimana video kali ini saya membagi dalam dua tipe, yaitu 20.000 bagaimana hidup di kota dan 20.000 bagaimana hidup di kampung untuk pengeluaran per harinya. Apakah bisa dengan Rp20.000 ini kita bisa mengalokasikan untuk kebutuhan satu hari tinggal di perkotaan? Karena sejatinya kalau tinggal di perkotaan itu perekonomiannya atau biaya hidupnya lebih mahal daripada penghasilan uang Rp20.000 ini. Dengan kategori catatan, nantinya saya mau ngasih tahu beberapa tips. Ada catatan tersendiri di kategori uang Rp20.000 ini, yang nantinya uang Rp20.000 ini ada plus minusnya untuk kehidupan di kota dan ada plus minusnya untuk kehidupan di kampung. Akan tetapi kembali lagi pada kondisi keluarga masing-masing, bisa mengalokasikan keuangan senilai Rp20.000 ini ataukah memang tidak bisa untuk mengalokasikan keuangannya dengan baik dan benar. Bukan saya orang yang paham dalam memanage uang, akan tetapi lebih ke disiplin untuk memanage uang dalam kategori pembelanjaan di satu hari pengeluaran kebutuhan. Uang Rp20.000 ini ada catatan untuk hidup di kota, yang dimana ini untuk single telah tersedia mes dan kebutuhan yang memenuhi, sedangkan untuk yang posisi keluarga di sini kita harus bagi-bagi dalam satu hari makan ada berapa keluarga. Dan untuk catatan hidup di kampung, untuk single ini tinggal di orang tua. Rp20.000 mau saya bagikan dalam kategori pos keuangan, yang dimana uang ini harus dibagi-bagi dalam satu harinya senilai Rp20.000 hidup di kota serta di kampung. Yang pertama, saya mau kategorikan Rp20.000 untuk posisi single dengan catatan sudah mempunyai mes serta makan siang sama sore sudah terjamin, dan keadaan di sini perharinya diupah senilai Rp20.000 untuk kategori uang makan Rp15.000 dan saving Rp5.000, yang dimana uang ini benar-benar pendapatan minim di kota. Harus semaksimal mungkin kita bisa memperhitungkan uang tersebut. Nah, ini ada uang senilai Rp20.000, Rp15.000 ini dialokasikan buat makan setelah pulang kerja, yang dimana uang Rp15.000 ini bisa mendapatkan kategori nasi padang ataupun lauknya aja seperti ayam, asalkan kita di rumah masak nasi untuk berhemat. Dan Rp5.000 ini kita bisa simpan untuk satu harinya untuk kebutuhan yang meski kita beli. Semisalnya kita tabungkan uang Rp5.000 ini di celengan, dan ketika suatu saat nanti uang ini perlu, maka kita ambil di celengan ini. Supaya apa kita taruh di celengan? Supaya uangnya aman, tidak terambil. Dan ini ada kategori uang Rp15.000 untuk kategori keluarga yang hidup di perkotaan dengan satu hari meliputi pembayaran Rp20.000, maka uang ini harus dikategorikan sebagai kebutuhan
makan 13.000, simpan 2.000, serta jajan di sini adalah 5.000. Dengan kondisi anak mempunyai satu dan tidak bersekolah. Nah, maka uangnya ini yang 15.000, karena saya nggak ada pecahan, jadi 13.000 itu semaksimal mungkin ini bisa buat beli lauk ayam chicken yang 8.000-an serta lauk yang rencengan sekitar 5.000 rupiah serta masak nasi sendiri. Dan uang sisa 2.000 di sini kita bisa simpan untuk kebutuhan yang sekiranya benar-benar kehabisan uang, kita bisa memakainya dalam keadaan tabungan di sisa uang 2.000 ini. Karena memang pendapatan di sini adalah perharinya minim sebesar 2.000 rupiah, maka kita harus bisa membagi uang makan bersama-sama. Dan di sini 5.000 adalah simpanan uang jajan untuk anak. Usahakan supaya anak tidak boros, satu hari berilah jajan sekitar 2.000 rupiah. Dan ini adalah alokasi 20.000 rupiah untuk biaya hidup di kampung yang meliputi single, yang dimana single ini dengan catatan tinggal bersama orang tua. Untuk rincian pembagiannya yaitu kasih orang tua sebesar 10.000 rupiah, uang jajan di save sendiri sebesar 5.000 rupiah, dan uang simpanan save sendiri sebesar 5.000 rupiah, yang dimana ini adalah penghasilan dari pekerjaan freelance yang berharinya mendapat uang senilai 20.000 rupiah. Dan uang ini dialokasikan kita 10.000 untuk kasih jajan ke orang tua kita sebesar 10.000, karena di kampung memang 10.000 uangnya sangat berarti sekali, dan ini bisa mendapatkan bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Dan untuk uang jajan 5.000 ini usahakan supaya 5.000 rupiah ini bisa kita jajan semaksimal mungkin, syukur-syukur sisa bisa kita tabung. Dan save di sini adalah 5.000, di mana uang simpan di sini adalah uang kebutuhan untuk kendaraan, bensin, ataupun bisa disimpan untuk keperluan lainnya yang sekiranya bisa membutuhkan, atau mau menyimpan uang senilai save 5.000 ini dikasih kepada orang tua untuk membelikan suatu perhiasan seperti emas atau cincin dan lain sebagainya. Oke, lanjut untuk di rumah tangga di biaya hidup di kampung sebesar 20.000 rupiah, yang dimana kategori ini yaitu sudah mempunyai rumah sendiri dan perharinya emang 20.000 rupiah. Dengan kategori beli lauk sekitar 10.000, jajan 5.000, uang belanja 5.000, yang dimana alokasi uang 10.000 ini adalah beli lauk untuk perharinya, karena di kampung itu memang banyak banget orang jualan lauk matang. 10.000 itu sudah dapat berbagai macam lauk dan sampai sore. Bahkan bisa ini simpan uang 10.000 nya sisa untuk kita tabung. Nah, lanjut ini di jajan anak sekitar 5.000 rupiah. Jika di kampung memang punya anak, saat sekolah kasih uang jajan 5.000 rupiah, jangan lupa juga sebisa mungkin memaksimalkan untuk menjadikan cemilan untuk anak nanti buat dibawa bekal untuk sekolah. Dan 5.000 ini adalah uang belanja, yang dimana uang belanja ini dialokasikan sebagai uang kebutuhan seperti belanja sembako ataupun lain sebagainya. Maksimalkan pendapatan 20.000 rupiah ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kampung. Lanjut, ini adalah uang 20.000 rupiah yang telah saya bagikan kategori untuk di kehidupan kampung ataupun di kota. Dengan catatan di sini saya mau menyampaikan dengan pendapatan per hari minimal usahakan bisa mendapatkan uang sampingan seperti 1. Menggunakan media sosial, karena telah banyak sekarang yang memakai media sosial, pergunakanlah media sosial untuk berjualan.
Dan yang kedua adalah berjualan di toko online dropship. Pergunakan juga di situ ada Shopee untuk kita dropship kemana-mana bisa, dan mencari sampingan di saat libur kerja, menjual jualan orang terdekat dengan menaikkan harga, dan join marketplace. Kuncinya di sini, jangan pernah malas atau malu untuk mencoba pekerjaan apapun. Oke, terima kasih yang telah menonton channel YouTube Mama Algibran. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum semuanya.